Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallam ayyuma sabiyin. Ya. Enggak. Mana? Ana imro'atan min Juhainah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ana imro'atan sak temene wong wedok min Juhainah saking Juhainah. Kemarin kita katakan Juhainah adalah sebuah tempat yang dekat dengan Madinah. Iku ja'at teko sapa imro'ah ilan Nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat nuli dawuh nuli takon atau nuli dawuh sapa imro'ah. Inna ummi gitu ya. Inna ummi sak temane ibu ingsun. Iku nadar sapa ummi. Antahujah yang to haji sapa ummi walam tahujah lan urung haji sapa ummi hatta matat sehingga mati sapa ummi. Afa ahujja ana to haji sapa ingsun anha saking ummi. Kala dawuh sapa Nabi, "Na'am." Iya. Hujjah atau huji haji sapa sira anha saking ummi. Araaiti ana to ningali sapa sira wedok. Laukan alamun ono ala ummika ing atas ibu sira apa denon utang. Akunti ono ono sapa sira wedok iku qadia tahu wong kang ngodoni dain. Akdu mongko ngodoni sapa sira ha ing Allah. Fawwahu mongko utawi Allah iku hakul wing haki bil wafa'i kelawan den tuhoni. Rawang riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Ini kawan-kawan bagus sekali hadis ini, dan hadis ini dijadikan pegangan sebagai boleh enggak ya atau ya boleh tidak kita mengkodok sholat orang yang meninggal. Jadi ketika meninggal dia enggak sholat, maka boleh enggak kita mengkodoknya ahli waris ini. Ini sama dengan ini. Haji saja menurut hadis ini itu boleh dikodokkan ketika seseorang bernadar haji kemudian dia belum haji meninggal.
itu boleh dikodokkan oleh ahli warisnya. Begitu juga hutang, hutang juga sama. Cuman kalau ke hutang itu berbeda ya. Hak Allah dengan hak manusia dengan manusia. Tadi hak Allah kalau haji, sholat itu hak Allah dengan manusia. Hak manusia dengan Allah. Kewajiban manusia dengan Allah. Kalau hutang itu hak manusia dengan manusia. Tapi terlalu jauh. Tapi itu tadi haji saja yang hak Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, ini bisa disaur utangi ketika seorang meninggalkan kewajiban haji dalam tanda kutip ini adalah nadar atau haji tidak nadar. Jadi dia sudah daftar, kemarin kan saya katakan dia sudah daftar tapi belum berangkat karena kuota hajinya terbatas, dia nggak berangkat kemudian meninggal. Ya, saya sering katakan daftar haji sekarang 25 tahun Anda baru bisa berangkat. Kan mati sih baru haji. Ini dalam kaitan ini semacam itu, kemungkinan orang meninggal dulu itu. Nah, oleh karena itu boleh haji yang belum ditunaikan oleh seorang yang berkewajiban haji boleh dihajikan. Nah, ini sama dengan hadis ini yang mengatakan datang, kata Ibnu Abbas, datang seorang perempuan dari Juhainah, dari daerah Juhainah. Perempuan ini datang kepada Rasul kemudian bertanya kepada Rasul, Rasulullah, saya punya ibu yang pernah bernadar untuk haji, tapi dia belum haji sampai beliau meninggal. Nah, dalam kaitan ini ya Rasul, afahujja anha, apakah boleh saya menghajikan atau mengganti hajikan ibu saya? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya boleh. Na'am, ya, huji anha, berhajilah untuknya. Ara'aiti laukana ala ummika. Jadi pada saat menjawab pertanyaan itu, Nabi mengkiaskan ya, nyaur utangnya seorang anak setelah ibunya meninggal dengan tanggungan hutang. Ya, dalam kaitan ini Nabi mengatakan ara'aiti laukana ala ummika denun akunti qadiyatahu. Bukankah kau pernah melihat bahwa ketika ibumu itu berhutang, punya hutang, bukankah engkau yang mengkodoknya atau membayarnya? Akdungoha, ya. Maka dalam kaitan ini, kamu telah membayar hutangnya Allah, ya, atau membayar haknya Allah dari hutangnya hajinya ibumu. Fawwau ahaqu bil wafa. Dan dalam kaitan ini, Allah berhak untuk menerimanya, menerima haji itu. Nah, itu begitu. Rawahul Bukhari. Nah, kemudian itu tadi, jadi dalam ahlu sunnah wal jamaah nahdiyah itu diperbolehkan ya bagi ahli waris mengkodoi sholat mayit yang punya hutang sholat. Nanti bayar fidya dan lain sebagainya itu. Atau menggantikan sholatnya. Boleh. Itu begitu. Karena dikiaskan kepada haji. Wan hulan saking imro'ah. Wan hulan saking Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, kalau kita lihat fikul hadisnya, jawazu istifa'il mar'ati ar-rajula indal hajati. Ya. Jadi diperbolehkan ya tadi kan orang perempuan datang kepada Nabi, betul nggak? Nah, dalam kaitan ini diperbolehkan seorang perempuan ya untuk menemui seorang laki-laki ketika dia punya hajat. Hajatnya perempuan tadi adalah bertanya tentang apa? Bertanya tentang masalah agama. Boleh. Dalam Islam itu kan saya pernah mengatakan juga pada kalian bahwa dalam Islam itu perempuan boleh bertemu dengan laki-laki dalam 3 hal gitu kan. Yang pertama adalah hitbah, ngelamar. Menurut Dawahiri boleh ditelanjangi yang dilamar. Itu salah ya. Itu nggak usah kita ikuti Daud Ad-Dohiri. Melamar, kemudian menjadi saksi. Nah, kemudian dalam hal belajar mengajar, ini boleh. Laki-laki melihat perempuan, laki-laki bertemu dengan perempuan atau sebaliknya. Dalam kaitan ini perempuan ini kan pingin belajar kepada Nabi tentang hukum. Bagaimana ketika orang tuanya memiliki hutang haji, kemudian beliau meninggal sebelum haji. Itu kan namanya belajar kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi.
Nah itu begitu. Sehingga dalam kaitan ini jawaju istifa'il mar'ati ar-rajul ya indal hajati. Seorang perempuan dia boleh menemui seorang laki-laki ketika punya hajat. Hajat yang dimaksud dalam kaitan ini adalah bertanya tentang hukum mengkodok hajinya orang yang meninggal. Kemudian sihatu kodoil haji hajil wajibi anil mayit. Adanya keabsahan ya mengkodok haji wajibnya mayit itu sah hukumnya mengkodok haji wajibnya mayit. Yang wajib dalam kaitan haji adalah haji pertama. Kemudian birrul walidain wal i'tina ya bi amrihima wal qiyamu bima sholihima min qada'i dain ya wa khidmati wa nafaqati wa khairi dzalik min umuridin wad dunya. Dalam kaitan seseorang orang menjadi seorang anak ya, dia diperkenankan melakukan birrul walidain yang bentuknya adalah pada saat orang tuanya masih hidup ataupun pada saat orang tuanya meninggal. Maka kawan-kawan, kalau kamu betul-betul santri, kamu mesti punya orang tua yang sudah meninggal, pasti kamu akan tetap birrul walidain kan gitu. Dengan cara apa? Baca minimal ya baca Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah setiap kali sholat. Ya, minimal mendoakannya, minimal bacakan Yasin kepadanya. Itu sudah birrul walidain ketika orang tua meninggal. Nah, kalau orang tua masih hidup, birrul walidainnya bagaimana? Kamu betul-betul sekolahmu, betul-betul ngajimu, betul-betul mondokmu, itu sudah birrul walidain. Itu sudah birrul walidain. Nanti kalau pulang, sempatkan dan luangkan waktumu untuk melayani orang tua. Nyapu, main-main ya main-main tapi izin. Ya, ada waktunya minimal maksimal 1 jam seandainya main-main dengan kawan-kawan di rumah. Nggak boleh 1 hari penuh mentang-mentang di rumah. Nah ini birrul walidain semacam itu. Sehingga orang tuamu itu senang. Loh. Buat hatinya orang tua senang itu namanya birrul walidain sudah. Nah dalam kaitan ini ketika seorang ahli waris atau seorang anak melihat orang tuanya meninggal dan pada gilirannya dia punya hutang kewajiban haji, dia melakukan birrul walidain berupa apa? Menyauri atau melakukan haji untuk orang tuanya. Tapi dalam fikih sekali lagi syarat menjadi haji badal atau menjadi orang yang menggantikan haji adalah dia harus sudah pernah haji. Kalau belum, maka haji yang dihajikan adalah haji untuknya. Itu begitu. Kemudian takdimu hakillah an hakil ibad. Di sini juga dikatakan mana seandainya ada 2 hak yang harus kita temui, harus kita lakukan. Hak tersebut adalah berkaitan tentang hak manusia dan hak Tuhan. Mana kita lebih dahulukan? Nengok kondisinya, kan gitu. Dalam kaitan ini mendahulukan hak Allah. Mendahulukan hak Allah. Ya, hak Allah dalam kaitan ini haji. Nah, dalam kaitan lain bagaimana? Seandainya contohnya gini. Andai kata seseorang bersodakoh. Nah, lebih wajib mana bersodakoh? Lebih baik mana bersodakoh dengan membayar hutang? Dalam kaitan ini membayar hutang. Karena sodakoh itu sunnah. Meski dia ibadah, hak Allah. Nah, dalam kaitan ini didahulukan membayar hutang. Atau dalam beberapa hal yang lain, contohnya apa? Sholat sunnah. Pada saat Anda sholat sunnah, kemudian dipanggil orang tua. Dalam kaitan semacam itu harus dibatalkan sholat sunnahnya. Kemudian menghadap orang tua. Nah itu hak Allah, tapi bentuknya apa? Sunnah, sekali lagi. Kayaknya yang kewajiban Allah itu apa ya? Ada juga kewajiban Allah yang bisa dibatalkan dengan menghargai manusia. Contohnya apa? Wajib sholat Jumat. Sholat Jumat wajib hukumnya. Nah pada saat sholat Jumat kok ternyata ada penyebaran virus corona. Ya untuk menjaga orang lain. Nah dalam kaitan ini kita bisa mengambil rukhsah tidak melakukan sholat Jumat. Ya karena ada indikasi
penyebaran virus corona di sana dan ada larangan dari pemerintah. Nah, ini contohnya begitu. Jadi ada hak-hak Allah dalam tanda kutip yang sifatnya sunnah itu bisa dikalahkan dengan hak-hak manusia. Itu contohnya tadi sholat sunnah bisa dibatalkan dengan dipanggilnya kita oleh orang tua kita. Nah, kemudian apalagi tadi sodako ya, dengan membayar hutang itu kita dahulukan membayar hutangnya dibanding sodako yang notabene itu untuk Allah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah di sini takdimu hakilah, yang dimaksud hakilah ini adalah sesuatu yang wajib yang kita kerjakan untuk Allah itu lebih kita utamakan dibanding yang hak-hak manusia. Kemudian tasbihu ma ikhtilafa fihi wa ashkala bima ittafaqo alaih. Ya, di sini tasbihu ma menyerupakan sesuatu ikhtalafa fi yang ada perbedaannya, wa ashkala bima ittafaqo alaih, yang mana juga ada kemuskilan di dalam sesuatu yang telah disepakati. Kemudian tasbihul majhul bil ma'lum liyastakiro fi nafsih. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Udah kayaknya. Kemudian hadis selanjutnya, wa an hulan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu masobi utawi endi bocah cilik haja kang haji sapa sobi, tsumma balagha nuli balik sapa sobi. Suma balagha nuli balik sapa sobi. Atau suma balagha nuli nyampe ngono ya. Ya balik ya enggak apa-apa. Suma balagha nuli balik sapa sobi. Al-hinsa ing batas taklif. Jadi al-hinsa itu istilahnya adalah batas taklif. Batas seseorang akan menjadi seorang mukallaf. Fa'alaihi mongko iku ing ngatasé siapa namanya sobi. Ayah hujayan to haji sapa haji, hujatan atau hajatan ing haji ukhra kang liya. Ayu ma abdin utawi endi-endi kawula haji sapa abdin ngono ya. Summa utikonuli dan merdekaake sapa abdin. Fa'alaihi mongko iku ing ngatasé abdin ayah hujayan to haji sapa abdin. Hujatan atau hajatan ing haji ukhra kang meneh. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Ibnu Abi Syaibah Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. Warijaluhu utawi rawine hadis iku thiqatun, pira-pira kang iso den endel atau ya thiqah. Ila anahu angin kejaba sak temene hadis iku ukhtilifah den sulayaake fi raf'ihi ing dalem marfu'i hadis. Wala mahfudu utawi kaul kang den reksa ana sak temene hadis iku mauqufun, hadis mauquf. Jadi di sini Nabi menjelaskan seorang anak dalam dohirnya hadis ya, dalam dohirnya hadis. Nanti kita baca lagi fiqhul hadisnya. Dohir hadisnya menyatakan bahwa Nabi pernah mengatakan seorang anak yang ketika pada masa kecilnya dia haji, dia ketika sudah berada di batas taklif, maka dia harus haji atau melakukan haji dengan haji yang lain. Maksudnya melakukan haji lagi. Jadi seorang anak ketika dia sudah haji waktu masih kecil, dia juga harus haji ketika sudah ambang taklif, yakni sudah balik. Begitu juga seorang budak yang haji pada masa budaknya, kemudian dia merdeka, dia juga wajib haji lagi ketika sudah merdeka. Itu dohir hadisnya semacam itu. Kemudian fikul hadisnya bagaimana? Al-buluhu wal hurriyatu syartoni fi faridotil haji. Bahwa dua sifat baligh dan merdeka merupakan syarat wajib haji. Artinya apa? Seorang anak kemudian dia kaya raya. Seorang anak dia kaya raya, namun kemudian tidak haji, kemudian dia mati. Nah, apakah dia terkena kewajiban haji? Tidak, karena syarat haji adalah harus baligh. Nah, begitu juga
seorang budak, budak itu punya kesempatan untuk haji, tapi sayyidnya nggak mengizini. Apakah dia wajib haji? Nah, dalam kaitan ini tidak wajib haji. Nah, tapi ketika dia sudah dewasa dan sudah tidak menjadi budak, dia wajib haji, meskipun sudah pernah haji. Jadi di sini dikatakan baligh dan huriyah atau merdeka itu adalah syarat daripada wajib haji. Jadi sholat tok yang tidak mengenal umur, tidak mengenal strata sosial. Ya, sholat itu kalau sudah baligh wajib sholat. Wajib sholat, meski orang kaya, orang miskin, meski mampu atau tidak mampu berdiri, kan gitu kan, wajib sholat. Tapi haji, kemudian zakat, kemudian apalagi puasa, dia tergantung kepada kemampuan daripada mukalafnya atau orang yang kena taklif. Dalam kaitan ini orang muslim, itu tergantung itu. Nah, itulah bentuk daripada sifat atau prinsip Islam dalam membuat syariat untuk umatnya. Jadi dia itu tidak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani manusia dalam mengerjakan kewajiban-kewajibannya, ya. Dan ketika pun dibebani itu akan tergantung kepada apa? Kemampuannya. Seperti haji tadi. Tidak mampu maka tidak usah haji. Puasa juga tidak mampu, tidak usah puasa. Begitu. Kemudian zakat, kalau nggak mampu ya nggak usah zakat. Nah, kemampuan itu tentunya kemampuan yang sesuai dengan syariat. Bukan kemampuan yang dari batin. Jadi ada orang kaya, saya kayaknya nggak mampu ini zakat ini. Kenapa? Hati saya belum tersentuh. Ada semacam, nggak semacam, bukan zakat, haji. Pak, jenengan duwe mobil, duwe omah, punya kebun sawit begitu lebarnya. Kenapa nggak haji-haji? Saya belum terpanggil. Nah, itu loh. Jadi kalau belum terpanggil ini kayaknya belum wajib haji karena belum mampu. Mampu maksudnya apa? mampu hatinya untuk dipanggil sama Allah. Kan itu salah kaprah. Jadi dia sudah mendapat kewajiban haji tapi kemudian dia mengatakan, saya belum dipanggil sama Allah. Loh, kok bisa begitu? Karena haji itu adalah panggilan Allah. Ngono ya. Dalile mantep tapi bloone super kan gitu. Nah, sihatul haji minasobi wal abd qoblal buluhi wal idki lakin la yujzi'u an hujjatil Islam. Seseorang yang haji pada masa saat dia belum merdeka ataupun dia masih dalam keadaan belum baligh, itu sah hajinya, cuman belum bisa membatalkan membatalkan kewajiban haji menurut Islam. Jadi ketika dia belum belum membatalkan atau belum menggugurkan kewajiban haji, ketika dia sudah dewasa dan mampu, kemudian ketika dia sudah merdeka dan mampu, dia harus haji lagi gitu. Nah, dalam kaitan itu kaidahnya apa? Kaidah fikihnya. Lupa saya. Tadi ingat, sekarang lupa. Wa anhu radhiyallahu an. Ini runtut-runtut, coba berapa hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rekor kan? 7 hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nah, tentunya tidak menjadi heran karena beliau itu di peringkat ketiga dalam meriwayatkan hadis terbanyak. Ya, di situ ada Abu Hurairah, di situ ada Aisyah, kemudian di bawahnya lagi ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri ponaan Nabi Muhammad SAW. Ini, jadi 7 berturut-turut dalam satu bab itu semuanya adalah Ibnu Abbas. Mana tadi? Wa anhu ya. Wa anhu lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu an qala dawuh sapa Ibnu Abbas.
Sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yaktubu khutbah sapa Rasul, yaqulu hale dawuh sapa Rasul, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin. Ini dalil enggak boleh apa? Pacaran. Dalil enggak boleh pacaran ini. Gitu. Nah, la yahuluwanna ojo persepen-sepen temen sapa rajulun wong lanang bi imra'atin kelan wong wedok. Ya. Ila wa ma'aha angin kejaba sertane imro'ah du mahromen enek wong kang mahrom. Du mahromen kang duweni mahrom. Walatu safir lan ojo apa namanya bepergian sapa al imro'atu wong wedok ila ma'adi mahromen kejaba angin sertane wong kang duweni mahram. Faqoma nuli ngadeg sapa rajulun wong lanang. Faqala nuli ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, he Rasulullah, inna imraati satamane wong wedok ingsun utawa bojo ingsun iku kharajat metu sapa imraati hajatan hale haji. Wa ana utawi ingsun iku aktu tip tu gitu ya. Apa itu? Dan wajibake ngono ya. Fi ghazwatin ing dalam peperangan. Kada wa kada. Jadi ngomel-ngomel itu orangnya. Faqala nuli dawuh sapa Rasul intolak ya apa gimana? Intolik ngono ya. Gitu kan? Untolik atau intolik budalo sapa sira, fahujan nuli haji sapa sira ma'ai muratika sertane wong wedok sira. Jadi begitu. Rasul, jadi gini, ini menarik sekali kawan-kawan. Jadi dari sini saja kita melihat itu betapa toleransinya syariat Islam itu kepada penganutnya. Jadi contohnya ini tadi. Jadi ketika Nabi melakukan khutbah itu isinya salah satunya adalah la yahulanna rajulun bi imra'atin ila wa ma'aha du mahromin. Seorang laki-laki tidak diperkenankan berduaan dengan seorang perempuan kecuali perempuan tersebut ada mahramnya. Ya, kecuali bersama perempuan tersebut ada mahramnya yang menemani. Itu kata Nabi. Yang pertama. Kemudian Nabi juga mengatakan seorang perempuan juga tidak diperkenankan bepergian sendirian tanpa dia ditemani oleh mahramnya. Nah, ketika Nabi melakukan indikasi atau edukasi semacam ini, seorang sahabat, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, inna imraati kharajat hajatan. Hajatan ya, bukan haji, berarti hajat ya. Wahai Rasulullah, istri saya itu pernah keluar haji atau hajat ini. Ya, haji. Wahai Rasulullah, istri saya pernah keluar dari rumah melakukan haji. Wa ini aktu tibtu fi ghazwatin. Sementara saya mendapat kewajiban melakukan peperangan. Seperti ini. Kemudian Nabi mengatakan, ya sudah kamu nggak usah ikut perang. Nggak usah ikut perang. Perang itu berat. Taruhannya mati. Haji itu enggak. Nah, dalam kaitan ini apa sih sebetulnya Nabi ini kan gitu? Mentolerir atau bagaimana? Kan gitu. Jadi waktu itu juga kan sudah ada juga orang-orang munafik yang ketika disuruh perang mereka enggak mau. Dalam Al-Qur'an itu terekam kan gitu kan. Nah, dalam kaitan ini ya udah kamu ikut haji saja sana sama istrimu. Ikut haji aja sama istrimu. Itu dikatakan itu berarti mentolerir kan gitu, seolah-olah mentolerir. Nah, kalau seandainya ada 10 saja yang semacam ini atau diketahui Nabi mengizinkan orang itu tidak perang karena mengikuti istrinya berhaji, niscaya
kacau ini nanti peperangannya kan gitu. Tapi dalam kaitan ini Nabi memperbolehkan. Nah itu, ini pentingnya kawan-kawan di dalam fikih pun, di dalam fikih pun seorang perempuan itu kalau haji harus disandingkan atau harus bersamaan dengan muhrimnya. Itu begitu. Kita lihat fikul hadisnya. Tahrimul hulwati bil ajnabiyah. Diharamkan ya melakukan dua-duaan, ngono bahasa kita itu. Melakukan dua-duaan dengan selain bukan mahram kita. Kemudian tahrimu safaril mar'ati min ghairi mahramin. Juga haram hukumnya seorang perempuan bepergian yang tanpa mahramnya. Qala Hanafi wa Syafi'i. Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat, la yajuzu lil imraati antusafiro ay safaro kana walau li hajjin biduni zaujin au mahramin. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad atau Imam Hambali, beliau mengatakan bukan haram, tapi tidak boleh. Tidak boleh. Tarafnya bukan haram. Kalau haram itu keras banget kan gitu. Kalau tidak boleh, maka mungkin gak berdosa gitu ya. Maka mungkin tidak berdosa, tapi jangan kan gitu. Waqala Hanafiyah, sementara pengikut Hanafi mengatakan la yajuzu lil imrati antusafira salah ayamin fima fauqa ila wa ma'aha mahramin au zaujin. Seorang kata menurut Imam Hanafi atau Hanafiyah mengatakan seorang perempuan tidak diperkenankan melakukan perjalanan yang perjalanan tersebut itu menempuh 3 hari perjalanan. 3 hari membutuhkan waktu 3 hari ya atau lebih. Maka dalam kaitan itu ketika seorang perempuan melakukan satu perjalanan 3 hari lebih, dia harus menyertakan dirinya bersama dengan siapa? Muhrim dan suaminya. Nah, itu perlu dilihat kawan-kawan. Dan saya pernah menceritakan kepada kalian ya, bahwa ada seorang sahabat yang baru saja menikah. Ya, yang baru saja menikah. Kemudian sahabat ini setelah menikah, setelah akatan, kok besok harinya dia mendapat kabar ya, ada seruan perang. Yang seruan perang itu besok hari itu harus dilakukan. Nah, pada saat itu sahabat yang baru nikah ini itu kemudian mengikuti perang tersebut. Meski baru berumah tangga. Nah, pada saat itu dia pesan kepada istrinya. Jadi sahabat ini berpesan kepada istrinya sebelum berangkat perang, "Dek, adik jangan pernah keluar-keluar rumah sebelum abang datang." Kan gitu. Adik jangan pernah keluar rumah sebelum abang datang. Nah, pada saat itu namanya sahabat, ya sahabat perempuan pun juga taat-taat begitu ya. Sahabat perempuan juga taat-taat ketika suaminya mengatakan itu dan dia sudah tahu bahwa ada kemanfaatan mengikuti suaminya dan ada anjuran untuk mengikuti suaminya, pada saat itu perempuan ini tidak keluar-keluar sebelum sampai kemudian suaminya datang. Tapi peperangan yang dilakukan oleh Nabi itu tidak 1 hari 2 hari. Itu berbulan-bulan. Nah, di tengah-tengah dalam masa penantian pulangnya si abang atau pulangnya sahabat tadi oleh istrinya ini mendapat kabar. Kan gitu kan? Mendapat kabar dari adiknya bahwa orang tuanya itu sedang sakit. Sakitnya sakit parah. Dalam sakitnya memanggil nama-nama istri dari sahabat ini. Nah, oleh karena itu adiknya datang itu untuk meminta mbaknya ini pulang dulu menengok ibunya yang sakit. Pada saat itu ketika dikabari semacam itu, dia mengatakan, "Wahai adikku, bukan aku tidak menghormati orang tua, bukan aku tidak ingin birrul walidain kepada orang tua. Bukan aku tidak sedih ketika orang tuaku sakit di rumah. Bukan aku tidak ingin melihat orang tuaku sakit di rumah. Tapi saat ini suami saya belum memberi izin saya untuk keluar dari rumah." Nah, pada saat semacam itu, insya Allah nanti kalau segera mungkin ketika suami saya pulang dari peperangan,
segera mungkin saya akan ke rumah. Nah setelah semacam itu kemudian 2 hari kemudian datang lagi, mengabarkan lagi, Mbak, sekarang ibu tidak lagi bisa ngomong. Tidak lagi bisa ngomong, Mbak. Mbak, ayolah pulang yuk. Ini kayaknya sudah sangat dekat. Ibu kayaknya sudah mau meninggalkan kita. Kalau kemarin, 2 hari kemarin masih bisa ngomong, Mbak. Dan manggil-manggil Mbak. Sekarang sudah tidak bisa lagi ngomong. Nah pada saat semacam itu, sekali lagi dikatakan, belum bisa, Dek. Suami Mbak belum pulang dari peperangan. Karena sebelum berangkat perang kemarin, suami Mbak itu berpesan, kamu jangan keluar-keluar sebelum saya pulang. Itu begitu. Lantas kemudian baliklah ini adiknya. Di hari selanjutnya, 3 hari kemudian dia datang lagi. Mbak, ibu meninggal, Mbak. Ibu meninggal. Apa Mbak gak mau melihat wajah ibu? Yang ibu dulu mencium wajahnya Mbak. Ibu dululah yang memandikan Mbak waktu kecil. Ibu dululah yang merasakan sakit waktu Mbak itu dilahirkan. Mbak, ayo pulang, Mbak. Untuk menghormati ibu terakhir kalinya. Apa kata Mbak? Apa kata istri sahabat ini? Istri sahabat itu mengatakan sekali lagi, Dek, saya belum bisa pulang. Dengan cucuran air mata yang begitu hebatnya, sedihnya subhanallah, kemudian dia katakan itu tadi. Suami saya belum pulang dan saya belum berani pulang sebelum mendapat izin daripada suami saya. Nah setelah semacam itu baliklah si adiknya tadi itu, dan sama sekali belum pernah dilihat dari sakit. Kemudian beberapa kali dia dikasih kabar itu sama sekali belum pulang. Karena apa? Menjaga daripada kehormatan daripada suaminya. Menjaga kehormatan daripada suaminya. Nah itu, kemudian beberapa bulan kemudian baru sahabat yang perang tadi itu pulang. Dan pada saat itulah kemudian sahabat itu dikabari bahwa ibu daripada istrinya ini meninggal, dan pada saat itu juga mereka berdua ke sana. Nah, sesampai di sana ternyata dikabari sama adiknya tadi, Mbak, alhamdulillah saya bermimpi ketemu dengan ibu beberapa hari lalu. Apa dalam mimpi kamu itu, Dek? Saya heran, Mbak. Di alam itu semua orang merasa sengsara, Mbak. Di alam itu semuanya orang sengsara saya lihat. Ada yang bajunya compang-camping. Ada yang mukanya itu enggak berupa muka. Mukanya kotor sekali. Kemudian tempatnya mereka di tempat yang jorok-jorok. Tapi ibu kita, Mbak, ibu kita itu di tempat yang paling bersih. Di taman yang indah yang belum pernah saya melihatnya. Kemudian disuguhi dengan makanan-makanan yang nikmat. Diladeni dengan orang-orang yang bersih, seolah-olah itu adalah bidadari. Kemudian pengawal yang begitu banyak. Kemudian saya tanya, Mbak, ibu kok bisa semacam ini? Kok beda dengan yang lain? Jawab ibu, Mbak, ini karena mbakmu. Ini karena mbakmu, Dek. Ini karena mbakmu yang taat kepada suami. Diceritakan itu. Akhirnya mereka berbahagia di situ. Melihat kabar bahwa ibunya tadi berada di satu tempat yang enak, diladeni dengan sajian-sajian Allah yang nikmat. Ini berkat daripada taatnya seorang istri kepada suami. Seorang istri itu idza hafidot farjaha wa somat somaha wa sholat khomsaha dakhalal jannah min ayyibabin. Seorang istri itu gampang kalau masuk surga ketika dia menjaga kehormatannya, dia sholat 5 waktunya, dia puasa pada waktunya, maka dia akan masuk surga dari pintu di mana dia inginkan. Salah satunya ini tadi, dengan taat kepada seorang suami, maka kemudian dia bisa mengangkat derajatnya orang tua, meskipun orang tuanya sudah meninggal. Ini yang disebut dengan birrul walidain juga ya. Nah dalam kaitan ini, inilah Nabi
mengatakan itu tadi. Jadi seorang perempuan nggak boleh berduaan dengan seorang laki-laki. Seorang perempuan tidak diperkenankan melakukan satu perjalanan yang tidak ada mahramnya, tidak ditemani oleh mahramnya. Jangan, jangan. Sebab apa? Sebab nanti efeknya adalah maksiat. Maksiat. Seorang laki-laki dengan perempuan berduaan, ya, pasti ada kemungkinan dia akan keblabasan. Seorang perempuan berjalan dalam perjalanan, ada kemungkinan dia bisa dilecehkan, diperkosa dan lain sebagainya. Maka dalam kaitan itu Nabi menyarankan ketika seorang perempuan melakukan perjalanan, dia harus bersama dengan muhrimnya. Kemudian wa anhu lan iku setengah saking siapa tadi? Ibnu Abbas radhiyallahu an. Anan Nabiya saat temen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sami'ah krungu sapa Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang. Yakulu hale ngucap sapa rajul. Yakulu kang ngucap sapa rajul. Labaika nyembadani sapa atau nekani sapa ingsun ka ing jenengan. An suburu maten eh ansubrumatin saking pengundang jenengan atau ya pengundang jenengan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapa ne wong. Ngene. Labaikah nyembadani sapa ingsun ing undangan jenengan ansubrumatin saking subrumah. Nah, kemudian Nabi bertanya, man subrumah? Siapa subrumah? Kala jawab sapa rajul, ahun li. Ahun iku subrumah adalah saudaraku, saudara li kedua ingsun. Au qaribun utawa kerabat li kedua ingsun. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Hajatta ana to wis haji sapa sira an nafsika saking awak dhewe sira. Lah, ndak. Ya. Kola takon sapa Nabi. Kola jawab sapa Nabi, hujja haji sapa sira an nafsika saking awak dhewe sira. Summa hujja nuli haji sapa sira an subrumah saking subrumah. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, saya akankah haji untuk subrumah, saudaraku ya Rasulullah. Kemudian Nabi, loh siapa itu subrumah? Saudaraku ya Rasulullah. Loh, kemudian Nabi bertanya, kamu sudah berhaji apa belum? Belum ya Rasulullah. Kalau kamu mau menghajikan subrumah, haji dulu kah kamu? Setelah itu hajikan subrumah. Ini tadi sudah kita bahas. Wa anhulan setengah saking Ibnu Abbas kola radhiyallahu an ya kola dawuh sapa Ibnu Abbas khotobana ngitobi atau nyeritani atau ngutbai sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Rasul, inna wa sak temene Allah iku katabah majibake sapa Allah alaikum ing atase sira al hajja ing haji. Faqama nuli ngadeg sapa al aqra'u Aqra' bin Habis. Faqala nuli ngucap sapa Aqra' bin Habis, afikuli amin ana ta ing dalam setiap tahun ya Rasulullah, maksudnya setiap tahun haji ya Rasulullah ya Rasulullah. Qala jawab sapa Rasulullah, lauqultu ha lawajabat ya. Lauqultu lamun jawab sapa ingsun lawajabat mongko yakti wajib haji. Al haji utawi haji iku marotan cuman sekali tok ngono. Famazada mongko utawi tambahane bahwa mongko utawi haji iku tatawuun haji sunnah. Ini menunjukkan bahwa haji itu hanya satu kali. Jadi ada khutbah yang dilakukan oleh Nabi, kemudian ada seorang khutbah tentang apa? Khutbah tentang haji ya gitu. Kemudian seorang laki-laki berdiri dan bertanya, apa setiap tahun itu kita harus haji ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, enggak, kalau saya katakan setiap tahun haji ya niscaya setiap tahun wajib haji. Haji itu hanya satu kali saja kata Nabi. Famazada fawa tatawuun. Adapun nanti kalau kamu bisa haji lagi, maka haji selanjutnya adalah haji sunnah. Rawahul khamsah khairu Tirmidzi wa asluhu fi Muslimin min hadis Abu Hurairah. Babul mawaqitu ya. Allahu alam bi shawab. Rabbi fangfa'na katim wa dinal husna bihurmatin wa amit
fitori qatim wa mu'afati minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indaha jatilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin bibarakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.